Bapak pernah tahu nggak kenapa mereka disuruh pakai jilbab? Nah, mereka kan menutupin aurat, ya kan? Bukan aurat. Ini fakta di lapangan. Kenapa mereka pakai jilbab? Karena waktu itu istri keduanya Muhammad, yang namanya Saudah binti Sama'ah, itu sedang BAB di lapangan namanya Al-Manasih. Nah, karena sering BAB di lapangan, ada sahabatnya Muhammad yang namanya Umar bin Khattab, itu sering ngintip istrinya. Ini fakta, ada di dalam hadis Bukhari nomor 152-153. Saya punya bukunya, bukan PDF-nya. Nah, karena sering diintip sama temannya, Umar ini memang punya agak kelainan seksual ya, karena dia adalah salah satu pencetus ayat Al-Quran di mana ada ayat yang mengatakan bahwa gaulilah, datangilah istrimu dari arah yang kau sukai. Ya, dia juga yang mencetuskan ayat Al-Quran bahwa pada saat bulan puasa itu boleh menggauli istri setelah buka puasa. Ya, itu dalilnya Al-Baqarah 187. Nah, karena Umar ini suka mengintip istrinya Muhammad yang namanya Saudah, maka dia minta kepada Muhammad agar Saudah ini menutupi badannya, bukan kepalanya. Jalababin itu badannya, jilbab itu badan, bukan kepala. Jadi nggak ada ayat nutupi kepala. Jadi minta agar ditutupin, ya karena kan BAB itu buka pinggang ke bawah dibuka kan. Dan waktu itu nggak turun ayat. Akhirnya Umar itu ngegep si Saudah lagi, Saudah ngadu ke Muhammad, baru ayat itu turun. Jadi kalau kita lihat konteksnya kenapa muslimah pakai hijab itu bukan karena menutupi aurat, tapi konteksnya untuk menutupi badan waktu BAB. Makanya turun surat Al-Ahzab ayat 53, itu ayatnya. Ya, jilbab itu ayatnya. Sementara kalau di Kristen 1 Korintus 11 ayat 6 itu konteksnya adalah semua orang Kristen saat bergereja, semua orang wanita Kristen saat bergereja itu harus menutupi tudung kepalanya sebagai apa? Sebagai bukti bahwa tanda kehormatan. Makanya dikatakan di Korintus itu kalau kamu nggak mau menutupi rambutmu maka lebih baik dicukur aja. Cuma cewek kan nggak boleh mencukur rambut gitu, jadi nggak ada pilihan. Dan di ayat 16-nya ditulis, dan kami semua jemaat Kristus tidak biasa melakukannya. Artinya semua gereja pada zaman itu menutupi semua cewek-cewek atau wanita perempuan dalam gereja itu menutupi rambut gitu. Sementara Islam menutupi rambut itu bukan karena aurat, karena buang air besar. Kalau nggak ada dialog seperti ini kan kita nggak tahu, Pak. Kita ngeliat orang-orang Islam cuma pakai hijab tuh gara-gara menutupi aurat, menutupi ini gitu. Betulnya yang menutupi aurat atau tanda kehormatan ya 1 Korintus 11 ayat 6 ini. Bukan yang surat Al-Ahzab ayat 53 itu, Bu. Gitu. Ini semua konteksnya kebalik kalau di sebelah itu. Asal usulnya lu nyemplung dunia apologet itu gimana tuh asal usulnya? Asal usulnya ya karena dapat pengetahuan baru saat kita buka. Jadi gini, awalnya pasti kita itu nggak punya pengetahuan, tapi gara-gara adanya Islam yang selalu nyerang Kristen, kita jadi bertanya-tanya sama ajaran kita ini, Kristen ini bener nggak sih tuduhan mereka. Ternyata begitu kita pelajari Alkitab, ngelihat senior misalnya Pastor Paul atau yang apologet lain yang lebih senior dari saya ketemu jawabannya. Dan saat saya ketemu jawabannya, di situ hati saya ngerasa, puas, ini jawabannya benar. Akhirnya setiap pertanyaan-pertanyaan Islam itu menjadi batu loncatan saya buat dapat jawabannya. Tuh. Dan kenapa saya berani, misalnya open camp, datang ketemu Islam, ya karena emang kebenaran seperti itu. Ya kalau kita ngomong kebenaran tapi kita juga tutupin muka kita atau apa, itu bukan kebenaran. Kenapa kamu berani open camp? Ya itu udah satu resiko menurut saya sih. Ya? Itu satu resiko. Jadi Kristen pasti bakal dipersekusi mau biar bagaimanapun.
Kamu diam aja, kamu diam saja pun mereka cari gara-gara, betul. Saya masih kecil tinggal di lingkungan Islam. Saya masih kecil tinggal di lingkungan Islam. Di satu perumahan itu, satu kampungnya itu saya cuma keluarga Kristen sendiri. Saya sudah terbiasa kalau main bola itu nggak diikutin gara-gara Kristen. Saya terbiasa dihina gara-gara pelihara anjing. Saya terbiasa disebut nggak sunat, dihina macam-macam. Jadi menurut saya itu terbiasa. Dan kalau saya pun open camp atau apa, ya itu resiko saya juga. Resiko saya, kenapa? Karena saya udah terbiasa dari kecil dipersekusi, ya besar juga dipersekusi gitu. Ya itulah Indonesia. Ini kita sudah terima untuk hidup di Indonesia dengan kondisi seperti itu. Kenapa belum ada? Padahal kalian orang pribumi. Ahok sama saya orang Cina loh bro. Maka padahal kan kalian pribumi, kalian lebih punya hak atas Indonesia daripada orang-orang Yaman ini kan. Oh iya dong, saya orang Yaman, kalian kalah sama orang Yaman. Orang Yaman dianggap pribumi, kalian dianggap orang asing loh bro. Karena memang dalam waktu dekat ini mungkin dari beberapa orang and the gang sebelah itu mungkin akan ada tindak lanjut dari yang berwajib, sehingga pasti mereka akan melakukan barter ya. Buat teman-teman apologet ya, ada Pastor Paul Zhang ya, jadi agak sedikit aman lah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu, terus dijauhkan dari pemualafan ya, dijauhkan dari ajaran sesat ya, karena apa ya, penyesat itu memang selalu ada di sebelah kita kan. Dan ya mungkin itu aja teman-teman ya. Saudara, ini kita sekarang lagi menghadapi persekusi lagi ya, dan banyak sekali yang dilaporkan ya. Bukan cuma Agatha sama Metatron, tapi juga banyak lagi ya, banyak sekali yang dilaporkan ya. Tapi saya kira tak perlu takut ya saudara ya. Kita akan terus bikin gebrakan sampai kalau kemarin kan sampai suara kita didengar ya, sampai Jokowi pun dengar ya. Nah, Jokowi itu tidak mungkin tidak kenal sama saya, itu tidak mungkin saudara ya. Sekarang ini kita akan gebrakan lagi ya, sampai kasus ini naik ke Prabowo ya. Apa sekarang generasi kita ini sekarang berani melawan karena ada persekusi ya, karena kita gereja ditutupin, lagi ibadah diganggu ya. Saya lihat sekarang orang-orang juga sudah berani melawannya. Saya lihat ibu-ibu, emak-emak itu sudah berani melawan kalau lagi ditutup gerejanya. Tapi sayang sekali polisinya belani ya saudara ya, kurang ajar. Makanya ini karena polisi lagi kena azab ini, lagi diazab terus, kasusnya banyak yang bertubi-tubi ya. Dulu meres orang nggak apa-apa, sekarang meres orang langsung diviralkan ya. Sekarang polisi ditangkepin gara-gara mobil rental apa segala macam. Terus ada polisi terlibat di dalam pemerasan, ada polisi apalagi, waduh sebabnya mampu semuanya ya, dibongkar semua. Nah apa yang harus kita lakukan? Ya Anda harus memviralkan video ini ya. Anda memviralkan bahwa memang terjadi persekusi. Sekarang saya di sini sudah banyak ya, karena setelah sampai sini banyak orang nggak berani bicara lagi ya. Cuman kalau saya, karena saya mencintai Indonesia, bagaimanapun Indonesia tempat lahir saya, maka saya sampai sekarang masih bicara tentang Indonesia. Seharusnya ngapain saya bicara tentang Indonesia lagi kan? Sudah mapan saya di sini. Cuman kita harus bicara tentang Indonesia. Itulah tujuan saya kemarin kan, supaya saya bicara tentang Indonesia dengan kebebasan, ya kan? Tujuan saya menjadi warga negara Belanda adalah supaya saya bisa mengkritik Indonesia habis-habisan. Kalau saya masih jadi warga negara Indonesia, tangkap sudah. Ya kan? Indonesia ini kan hanya berani kepada yang lemah. Tapi kalau kayak saya begini kan udah nggak bisa apa-apa mereka, ya kan? Ya itulah.